Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah tentang hormon. Hormon merupakan suatu zat kimia pada tubuh, bagian dari sistem endokrin yang mempengaruhi kebanyakan sistem utama dalam proses dalam tubuh, meliputi pencernaan makanan, penyerapan zat gizi, fungsi seksual, reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan, detak jantung, suhu tubuh, siklus, mood, rasa haus, kendali nafsu makan, serta fungsi kognitif dan lainnya. Hormon adalah suatu zat yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin tidak memiliki saluran. Hormon dialirkan langsung ke pembuluh darah tanpa melalui saluran apapun. Beberapa kelenjar endokrin utama tubuh adalah kelenjar hipofisa, kelenjar kelamin, kelenjar anak ginjal, pankreas, tiroid, dan paratiroid. Keperluan pengobatan zat hormon diperoleh dari sumber alam, misalnya dari sapi, dan senyawa sintetik digunakan karena ini lebih banyak digunakan karena lebih murah ya dan lebih mudah untuk dapat diproduksi. Kegunaan hormon dalam pengobatan adalah untuk terapi substitusi. Ini artinya merupakan suatu hormon yang dapat mengganti hormon yang sudah rusak atau sudah berkurang dalam tubuh. Pengobatan berdasarkan efek farmakologinya mempengaruhi fungsi organ yang dikehendaki. Misalnya hormon pertumbuhan untuk memacu pertumbuhan tubuh, atau hormon untuk reproduksi yang untuk mencegah fertilitas ya, untuk memperbaiki fertilitas atau kesuburan ya, agar cepat hamil misalnya, seperti itu. Diagnosa ya, misalnya untuk mendiagnosa suatu penyakit diberi hormon tertentu. Nah, dia akan terdeteksi penyakit apa yang diderita oleh pasien. Kelenjar hipotalamus terletak di bawah otak besar, berperan dalam koordinasi sistem saraf dan sistem endokrin dalam tubuh. Hormon pelepas bekerja menggiatkan kelenjar hipofisis untuk menghasilkan hormon, sedangkan hormon penghambat bekerja cara menghambat kelenjar hipofisis untuk mensekresikan hormon. Contoh hormon pelepas antara lain TRH atau thyroid releasing hormone, gonadotropin releasing hormone. TRH akan memacu mengeluarkan TSH kelenjar tiroid. GnRH atau gonadotropin memacu keluarnya hipofisis anterior mengeluarkan FSH yaitu follicle stimulating hormone, dan LH luteinizing hormone. Hipofisa merupakan suatu umbai di pangkal otak. Ini terbagi dua ya, macam-macam organnya adalah adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa hormonnya adalah somatotropin, gonadotropin, kortikotropin, tirotropin, prolaktin. Sedangkan neurohipofisa oksitosin, vasopresin. Hormon kelamin terbagi dua antara ovarium dan testis. Ovarium untuk wanita, testis untuk pria. Di sini ovarium ini berfungsi menghasilkan sel telur, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Sekresi estrogen dihasilkan oleh follicle de Graaff dan dirangsang oleh FSH. Estrogen mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, misalnya perkembangan pinggul, payudara, serta kulit menjadi halus. Progesteron dihasilkan oleh corpus luteum, dirangsang oleh LH. Progesteron berfungsi mempersiapkan dinding uterus agar menerima sel telur yang sudah dibuahi. Testis merupakan bagian dari organ pria ya. Testis mengeluarkan hormon testosteron, berfungsi merangsang pematangan sperma atau spermatogenesis dan pembentukan tanda-tanda kelamin pria. Misal pertumbuhan kumis, janggut, bulu, dada, jakun, dan membesarnya suara.
Sekresi hormon tersebut dirangsang oleh ICTH yang dihasilkan oleh hipofisis bagian anterior. Sewaktu pubertas, hipofisis anterior memproduksi gonadotropin yaitu hormon FSH-LH. Sekresi keduanya, hormon ini dipengaruhi oleh GnRF, gonadotropin releasing factor, yang berasal dari hipotalamus. Berikutnya adalah kelenjar gondok atau kelenjar tiroid. Kelenjar gondok merupakan kelenjar yang terdapat di leher bagian depan di sebelah bawah jakun dan terdiri dari 2 buah lobus. Kelenjar tiroid menghasilkan 2 macam hormon, yaitu tiroksin dan triodontironin. Hormon ini dibuat oleh folikul jaringan tiroid dari asam amino yang mengandung yodium. Yodium secara aktif diakumulasi oleh kelenjar tiroid dari darah. Oleh sebab itu, kekurangan yodium dalam makanan dalam jangka yang lama mengakibatkan pembesaran kelenjar gondok hingga 15 kali dari besar awalnya. Kelenjar gondok ya, ada 3 hormon sini ya. Tiroksin mengatur metabolisme pertumbuhan perkembangan dan sistem saraf. Triodontironin mengatur metabolisme pertumbuhan perkembangan dan kegiatan sistem. Kalsitonin menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Kelenjar anak ginjal merupakan suatu struktur kecil yang terletak di atas ginjal dan banyak mengandung darah, baik secara anatomi maupun secara fungsional. Kelenjar ini terdiri dari 2 bagian yang berbeda. Bagian luar disebut korteks adrenal dan bagian dalam disebut medula adrenal ya. Bagian luar korteks, bagian dalam medula. Berbentuk seperti bola dan topi terletak di atas ginjal. Berikut ini adalah hormon-hormon bagian anak ginjal ya. Bagian korteks adrenal atau bagian luar, mineral kortikoid, glukokortikoid, fungsinya mengontrol metabolisme ion anorganik, mengontrol metabolisme glukosa. Bagian medula atau bagian dalam adrenal, ada adrenalin dan noradrenalin. Kedua hormon tersebut sama dengan berikut ya: vasokonstriksi pada arteri, vasodilatasi pembuluh darah otak, mengubah glikogen menjadi glukosa di hati, gerak peristatik bersama insulin mengatur kadar gula darah. Berikut ini sejumlah kegunaan kortikosteroid ya dalam menangani kondisi-kondisi seperti asma, rematik, bronkitis, reaksi alergi pada kulit, mata, dan hidung. Efek samping dari kortikosteroid adalah penumpukan lemak di pipi ya, atau biasa disebut dengan moon face ya, seperti bulan maksudnya ya. Rentan terkena infeksi, meningkatnya tekanan darah, meningkatkan kadar gula darah, mempercepat timbulnya katarak, tukak atau pada lambung, tukak ulkus pada lambung, masalah kulit, pelemahan fungsi otot, perubahan mood atau perilaku. Itu adalah efek samping dari hormon kortikosteroid. Jadi kita harus mempergunakan obat dengan sebaik mungkin ya. Kalau memang sudah sakit, sudah tidak usah diminum lagi. Menghindari efek samping yang terlalu banyak. Oke, itu adalah materi hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian bisa mengerjakan prosesnya dengan baik. Oke.